datang di YouTube channel aku. Makasih yang sudah setia di YouTube channel aku. Di sini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Bulan. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang manajemen waktu untuk emak-emak atau bunda-bunda. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Bulan. Bulan, mari kenalan. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Buat para viewers dan followersnya Sri Ayu, kalau aku manggilnya Bunda Ayu. Perkenalkan, pakai saya apa aku ya? Aku aja ya, nggak apa-apa ya. Biar so ikrip. Aku Bulan. Nama aslinya bukan Bulan sih sebenarnya ya, walaupun artinya tetap bulan. Iya. Nama aku Wulan. Cuma karena udah emak-emak, biasanya kalau di rumah anak-anak aku manggil aku Bunda Wulan. Dan kebetulan karena punya PAUD, panggilnya juga Bunda ya, bunda-bunda gurunya, siapapun orang dewasa yang ada di sekolahku tuh dipanggil Bunda. Jadi panggilnya Bunda Wulan. Nah, jadi biar singkat, jadi Bulan, Bunda Wulan. Nah, jadi itulah kenapa aku dipanggil Bulan. Nah, hari ini tuh aku ditodong sama Bunda Ayu. Materinya berat ya, manajemen. Wah, kayak yang udah profesional aja, tapi sebenarnya nanti sharing-sharing based on experience aku aja ya. Jadi bukan yang aku adalah ahli manajemen waktu. Wah, ahli manajemen waktu itu Allah soalnya, bukan saya. Jadi kenapa kok aku memilih Bulan, karena di sini Bulan aku lihat dengan kesibukannya yang sangat banyak, tapi masih bisa take putra putrinya, karena putri beliau 2, dan juga masih bisa take preschool, Al-Fatih preschool, bisnis yang lain juga, dan bisnis lainnya. Keren banget kan? Bunda-bunda mungkin penasaran nih, tipsnya apa gitu biar bisa memanajemen waktu. Sekarang kesibukan Bulan sendiri apa? Oke, jadi tadi kata Bunda Ayu, saya ini orangnya super sibuk gitu ya. Soalnya saya bingung kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi bingung kalau nggak ngapa-ngapain. Iya. Kalau ada emak-emak yang masih mager dan tidur aja tuh pertanyaan. oh, dia sibuk mager, Bun. Sibuk Jangan mager. salah. Oh iya, mager tuh kesibukan. Iya, ya? mager itu kesibukan. Betul. Jadi emang pada dasarnya saya dari kecil itu anak yang aktif. Jadi senang mengikuti kegiatan dan punya energi lebih-lebih gitu ya. Jadi memang kayaknya dulu waktu di SD, SMP itu semua ekstrakurikuler saya ikutin kayaknya. Wow. Karena apa ya? Aktif di organisasi berarti Iya, ya? organisasi ekstrakurikuler gitu. Makanya sampai dewasa juga kayaknya ini orang nggak ada spesifik dia jagonya apa, kayaknya semua pengen dipelajari gitu ya. Karena pada dasarnya aku tuh orang yang senang belajar, senang punya kegiatan, ketemu orang baru, terus bersosialisasi kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya saya juga kurang bermasyarakatnya di lingkungan sendiri, malah jarang ikut PKK. Bukan karena nggak mau ya, tapi karena memang ada kesibukan yang lain kayak gitu ya. Dan kebetulan karena memang bukan asli pribumi dari Jogja, kadang-kadang masih suka roaming walaupun udah lama di Jogja. Bahasa Jawa halus tuh belum terlalu ngerti kayak gitu. Sementara kalau di kampungku simbah-simbah semua, jadi enje-enje aja padahal mbahnya ngomong apa gitu, saya enje-enje aja kayak gitu. Jadi kesibukannya yang paling utama adalah sebagai ibu rumah tangga. Terus juga kebetulan rumahnya saya itu dijadikan sekolah. Mungkin ada yang nanya, kok rumah dijadiin sekolah, berarti tinggal di sekolah? Iya, betul, kayak gitu. Jadi kantornya deket ya? Iya, tinggal buka pintu gitu, udah kantor. Iya, Masya Allah, kantor beliau deket. Iya, buka pintu, jadi saya tinggal di kantor. Jadi belum punya space pribadinya tuh cuman kamar tidur aja. Selebihnya milik umum selama jam kerja kayak gitu. Kemudian juga saya aktif di Young Living Indonesia. Seneng melakukan kelas-kelas kreatif sama Bunda Ayu juga yang suka nemenin aku untuk bikin-bikin kelas kreatif.
Jadi setiap minggu pasti ada aja yang dikerjain. Ya, dan beliau adalah good leader. Keren banget kan? Pokoknya jalannya dengan happy. Kenapa mau jalanin? Karena happy. Terus alhamdulillah juga ada usaha toko pakaian anak-anak. Itu juga berpartner ya, nggak sendiri. Kalau sendiri mungkin ngebul udah otaknya. Jadi saya lebih suka berkolaborasi, jadi berpartner dengan teman. Terus Airdance Jogja. Ya mampir ya yang ke Jogja. Betul. Kalau mau online juga bisa, marketplace juga ada. Okay. Jadi promosi Bu nih. Iya, nggak apa-apa. Ya, terus selain itu juga ikut organisasi sosial, ada namanya Lion Club Internasional, yang saya barusan juga ngajak Bunda Ayu jadi member karena saya juga suka kegiatan sosial. Banyak banget ya. Ya, terus ya ikut pengajian juga, baru mulai belajar kayak gitu. Jadi kayaknya nggak capek apa gitu. Terus apa sih yang dicari? Emangnya anak-anak di rumah tidak terlantar gitu kan? Suami nggak terlantar gitu. Makanya mungkin Bunda Ayu dari situ terinspirasi untuk ngajak kolaborasi di YouTube ini ya, kayak gitu. Agar apa ya? Agar bunda-bunda di sana yang dilihatnya, iya ibu rumah tangga cuma bisa kayak gitu aja. Mungkin ya beberapa mungkin ibu ada rumah tangga yang kayak bingung mau ngapain sih di rumah aja. Aku sebenarnya juga mau berkegiatan loh, cuma nggak tahu mulai dari mana, harus apa. Nah, ternyata bulan itu banyak banget kegiatannya. Kayak istilahnya sama seorang pembisnis tuh sama gitu loh, sama-sama sibuk kayak ya kelihatannya pengangguran tapi nggak nganggur gitu kan. Cuma nggak ada jabatan namanya kayak di perusahaan atau di instansi swasta, instansi negeri kayak gitu. Nah tapi juga beliau kesibukan itu juga menghasilkan seperti itu. Alhamdulillah. Terus di sini aku mau tanya Bulan, cara memanage semua waktu itu bagaimana sih? Kok Bulan bisa menjalani semua itu dengan sempurna? Kalau aku lihatnya ya kayak bisa gitu loh. Kayak career living, terus Airdance, terus di Lion Cup ya, terus juga di Al-Fatih Preschool, semua itu bisa Bulan jalani sesuai porsinya dan itu menurut aku tuh keren gitu. Itu tipsnya apa? Atau cara memanage waktunya? Tipsnya ya, bunda-bunda, media sosial adalah pencitraan. Jadi bukannya pencitraan yang buruk ya, karena kan kita itu menjual kapabilitas kita, branding personal branding kita. Jadi memang yang saya tampilkan di media sosial adalah hal-hal yang baik, karena buat apa juga saya mengeluh di media sosial bukan pada tempatnya ya. Jadi kan lebih baik walaupun kita misalnya sedang ada masalah atau kita sedang tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, yang ngapain ngeluh di medsos, ngeluh tuh sama Allah aja, cari solusi kayak gitu. Iya, karena belum tentu viewersnya kita tuh nyaman dengan keluhan-keluhan kayak gitu. Emang Bunda mau gitu ada orang nggak kenal datang ke rumah Bunda buang sampah di dalam kamar Bunda mau? Nggak mau. Ya itu sama aja. Jadi kalau kita banyak terlalu mengeluh melo-melo di medsos itu sama kayak gitu. Orang yang nggak kenal kan bisa lihat IG story kita, medsos kita. Betul. Nah, dilihat sampah doang kan. Suka tidak suka dia jadi mau nggak mau karena lewat di FYP-nya dia atau page-nya dia lewat. Nah, jadi kalau misalnya dibilang saya menjalankan semua itu dengan sempurna, tentu saja tidak. Tetap ada namanya manusiawi ya, ada lelahnya juga, kadang juga ada yang hal-hal yang keteteran. Cuman sampai hari ini, saya sampai di titik ini juga itu berproses Bunda. Dulu juga saya juga sebelum waktu habis menikah itu kan nggak langsung dikaruniai anak ya. Dan waktu itu posisi saya menikah langsung dibawa ke Aceh. Langsung dibawa ke Aceh, rumah di Jogja sedang dibangun. Dulu tuh konsepnya tuh sebenarnya rumah di Jogja tuh mau bikin apa sih kayak kos-kosan eksklusif gitu loh Bun. Makanya kalau ada yang main ke rumahku tuh kayaknya kok lahan banyak nganggur gitu ya, luas banget. Nah tapi karena waktu itu kena krisis global tahun 2008 kalau nggak salah kan pernah ya, krisis moneter global. Ya dan ini nggak ada. Jadilah satu rumah saja. Tapi saya pikir-pikir rumah sebesar ini kalau saya sendiri tinggali kok eman-eman ya, kalau nggak menjadi apa-apa kan. Harta yang kita punya itu nanti dihisapkan sama Allah, bagaimana cara mendapatkannya, dipergunakan buat apa, kayak gitu-gitu kan. Jadi harus bertanggung jawab ya. Iya, betul. Terus saya juga sudah memang tidak pernah terbersit untuk melamar kerja, karena kebetulan saya ya suka aktif tapi nggak suka diatur.
Jadi lebih suka bebas, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat dengan orang lain. Jadi saya maunya ya saya yang memiliki bisnis. Akhirnya saya itu memilih untuk memiliki bisnis. Kebetulan saya dulu juga waktu zaman mudanya tuh suka ikut-ikut perkumpulan atau apa ya, komunitas entrepreneur kayak gitu loh Bun. Nah ada salah satu coach saya tuh dia bilang kalau bisnis itu yang dicari dua, kalau nggak untung pahala. Betul. Jangan Dan sampai udah nggak, ya. iya, jangan sampai udah nggak untung nggak ada pahalanya lagi kan ngapain itu? Iya, Itu maksudnya menyibukkan diri untuk hal-hal yang tidak ada gunanya kan, dipertanggungjawabkan juga nanti di sana. Terus saya pikir apa ya gitu yang saya juga bisa bermanfaat, dapat pahala iya, tapi juga bisa menghasilkan uang. Akhirnya karena saya memang dari kecil itu sangat mudah dekat dengan anak-anak dan saya suka anak-anak kecil, akhirnya saya memutuskan untuk dijadikan sekolah TK, preschool dan juga daycare kayak gitu. Ya dari orang tua sempat melarang sih, eman-eman gitu ya, rumah waktu itu kan bagus banget gitu ya, baru jadi tuh kayak wow gitu kan. Nanti kalau dicoret-coret anak-anak bagaimana gitu, kan tinggal dihapus. Akhirnya diizinkan kayak gitu. Terus qadarullah baru memiliki anak itu 3 tahun kemudian sejak habis menikah. Jadi memang mungkin sama Allah tuh dikasih ini ya, ujian suruh ngasuh anak orang dulu. Sabar nggak nih gitu. Makanya kan saya soalnya backgroundnya bukan dari sarjana pendidikan Bunda. Saya teknik. Geologi lagi kan, nggak ada hubungannya sama anak-anak. Cuman ternyata pas saya dari zaman kuliah tuh memang suka bisnis, akhirnya saya ngambil S2-nya manajemen kayak gitu. Nah ya udah akhirnya berbekal nekat, tapi juga nekat nggak sembarang ya kan, kalau Allah bilang itu kalau misalnya kita ingin berbisnis itu kalau misalnya kita tidak memiliki keahlian jangan buka dulu ya. Makanya waktu itu saya mengambil sebuah franchise TK karena saya merasa saya tidak punya keahlian di bidang itu, belum punya pengalaman mengasuh anak, tidak mengerti soal pendidikan, parenting dan lain-lain. Akhirnya saya mengambil franchise dengan harapan saya tinggal belajar dari franchise itu karena ada training-trainingnya dan sebagainya. Nah akhirnya ada training-training dan lain-lain, sambil jalan juga trial dan error, banyak suka dukanya juga. Saya juga waktu itu desainer loh, luar biasa ya. Jadi kenapa jadi desainer? Karena dari kecil suka gambar. Terus ketika itu daycare-nya cuma sampai jam 4 kan Bun. Suami kan di Aceh, saya bolak-balik tapi lebih sering di Jogja. LDM ya Bun? Iya LDM, balik cuma pas masa subur. Jadi deh. Nggak jadi. Oh, belum. Nggak jadi Bun, nggak jadi. Oh iya. Itu jadinya apa namanya, suami jauh, jam 4 rumah sebesar itu nggak ada siapa-siapa, saya benar-benar sendiri gitu kan. Ngapain lagi ya? Terus suami saya bilang, kan kamu ini ya dari zaman dulu tuh udah suka gambar, bahkan beberapa temen tuh baju weddingnya, kebayanya tuh saya yang desain kayak gitu, tapi belum berprofesi sebagai desainer. Jadi cuma otodidak aja. Tapi sudah ada yang pesan. Kayak gitu. Akhirnya sama suami saya disupport untuk beneran sekolah desain. Karena sebenarnya itu cita-cita saya dari kecil tuh justru desainer Bun. Emang di seni gitu, kalau nggak pelukis desainer. Tapi karena saya tinggal di lingkungan pertambangan dan saya juga suka alam, akhirnya saya memutuskan masuk ke geologi karena memang suka ya. Tapi hobi menggambar itu tidak saya tinggalkan. Akhirnya saya belajar secara profesional di salah satu lembaga desain di Yogyakarta, di PAPMI. Saya mengambil sekolah desain di situ, udah lulus, di wisuda, terus juga sudah fashion show beberapa kali. Dan terakhir tuh saya fashion show di Ambarukmo Plaza pas ulang tahun, kebetulan waktu itu lagi ada lomba dan saya juara berapa ya, 2 atau 3 lupa gitu kan. Wah keren. Ternyata itu hamil Bunda, saya tidak tahu. Tidak tahu. Itu fashion show terakhir. Karena habis itu ya senang ya, akhirnya anaknya ditunggu-tunggu, akhirnya saya hamil, saya fokus dan jadi seorang desainer itu kalau kelihatannya cuma gambar-gambar doang enggak gitu, butuh mood juga, butuh konsentrasi juga, dan semua itu saya lakukan sendiri. Jadi nggak punya karyawan tetap. Yang untuk menjahit pun saya dulu punya karyawan ya karena gitu deh rewel, akhirnya ya udah borongan aja dia bisa ini, tapi bukan jadi karyawan tetap saya. Jadi saya punya beberapa penjahit yang saya suka untuk mengerjakan baju saya. Pameran-pameran itu semua saya desainernya, saya yang nyetrika. Kadang-kadang agak curang sih, bunda-bunda gurunya saya mintain, Bun tolong setrika. Kacau banget nggak sih? Kadang-kadang mereka yang bawa-bawain ke stand pameran kayak gitu.
Akhirnya setelah saya punya anak, udah nggak jalan lagi. Customer lama masih ada, jadi kadang-kadang saya batasin juga ya karena fokus memiliki anak, dan karena suami waktu itu memang sudah tidak di Aceh tapi masih di luar kota. Effort banget kan, saya nggak punya asisten rumah tangga, orang tua saya jauh, mertua saya jauh, jadi benar-benar di Jogja tuh sendiri ngurus anak, baru jadi ibu kan, baru jadi ibu tuh lahir baru lagi kitanya ya. Iya, betul. Wah itu anak nangis, saya ikut nangis bunda. Karena saya nggak tahu ini kenapa gitu. Iya, jadi kayak baby blues gitu ya bunda? Iya, kayak baby blues gitu saya rasa. Mana kalau minum ASI muntah terus sampai kan kehabisan spray itu pernah bunda. Kalau mau sholat itu sampai bingung, sering lewat karena kalau misalnya dilepas neneknya nangis, kadang-kadang sampai tak bawa gendong sholat kayak gitu. Nah terus akhirnya seiring waktu malah dapet rezeki anak kedua, baru di situ kenal yang living. Nah disitulah saya mulai beraktivitas lagi, berkarya lagi. Nah terus kalau ditanya manajemen waktunya gimana, alhamdulillahnya bun, walau namanya rumah tangga itu kan juga nggak sempurna ya, nggak mungkin cinta-cinta mulu, love-love melulu, romansa-romansa mulu. Pasti ada proses yang akan menguatkan rumah tangga kita itu dengan ya beda pendapat gitu ya, berantem dua kepala, iya, tidak mungkin satu jalan terus, satu kata. Mak bapaknya beda, lingkungannya beda, sekolahnya beda, apa yang membutuhkan berbeda gitu ya. Sempat suami saya juga yang protes dulu, apalagi waktu itu yang living tuh saya happy banget kayak nemuin saya suka dengan essential oilnya, betul. saya suka dengan kegiatannya, jadi kayak ini gue banget gitu. Jadi kayak menemukan wadah untuk mengapresiasi diri, karena malah desainnya saya tinggalkan karena ya itu semua sendiri kan. Sebenarnya ada partner tapi partnernya juga jauh di Jakarta gitu. Ya, jadi aku di yang itu pun juga merasakan itu. Jadi bener. start di situ kita jadi kayak terbuka jalan semuanya ya, kayak dilihat kan banyak loh kegiatan ataupun dan potensi kita justru keluar ya. Potensi di situ. Bener, siapapun kita, bakat apa, skill apa yang kita punya tuh justru keluar di situ. Kayak gitu. Nah, dari situ tuh mulailah sempat juga sih, maksudnya kadang-kadang sebagai manusia kita punya ambisi ya. Walaupun tadinya kita happy-happy, bikin kelas kreatif, bikin DIY, karena ada bisnisnya, lama-lama kita punya ambisi yang kita ke arahnya bukan ambisi yang sehat lagi, tapi udah ke arah greedy alias serakah. Ya itu manusiawi, ya itu memang butuh orang. Untung saya punya suami yang orangnya tegas gitu ya. Mungkin kalau orang ngelihatnya tuh galak, tapi emang saya butuh orang seperti itu. Nggak mungkin kita dijodohkan sama orang yang salah gitu sama Allah. Emang saya butuh orang yang seperti itu, karena kalau nggak gitu bablas. Nah dari situ ya saya sempat ditegur gitu karena keasikan. Karena dulu kalau mentoring kita bisa sampai tengah malam ya bun, dan itu setiap hari loh, setiap hari. Karena bulan ini timnya sudah banyak banget, ratusan di bawah ribuan malah di bawah kaki bulan ya di organisasinya. Jadi misalnya hari Senin itu tim saya gitu, terus hari Selasa mungkin tim lain, tim yang di Jakarta, tim yang di Sumatera, dan seluruh Indonesia gitu tim bulan. Jadi mungkin dari situ ya bun ya. Iya. Wah udah itu diprotes. Belum lagi kalau misalnya berkegiatan di luar kan kadang-kadang pas awal-awal masih merintis banget, senangnya ketemu orang langsung, ngobrol kayak gitu ya. Itu kadang-kadang saya memang suka lupa waktu. Pada akhirnya waktu itu suami saya memutuskan resign dari pekerjaannya karena juga memang dia kayak yang ingin menebus masa lalunya yang waktunya kurang dengan anak, karena dulu kan di luar kota ya. Dan dia merasa ketika dia bekerja dan mendekati tutup buku tuh emosinya luar biasa sehingga berdampak ke emosi anak saya yang pertama. Jadi emang Pak Budi suami saya itu memutuskan resign karena dia ingin memperbaiki itu supaya anaknya tidak tumbuh besar dengan trauma keselam bapaknya. Betul. Tapi kadang di sini Bun, ini poin penting ya. Kadang para bapak-bapak ya itu kayak yang penting aku tuh cari nafkah dulu gitu loh. Egonya di situ, tapi emosi atau kekesalan dia di kantor dilampiaskan di rumah. Betul. Ya. Itu sering banyak kayak gitu. Iya, itu yang terjadi dengan kami waktu itu. Dan keputusan resign itu juga tidak mudah karena pasti ditentang orang tua. Kebetulan orang tua saya itu memang backgroundnya, ayah saya dulu adalah karyawan tapi juga punya bisnis, jadi memang mindset bisnis itu sudah ada sejak saya kecil. Jadi suami saya resign atau apa, orang tua saya nggak khawatir karena tahu saya siap. Kami tuh siap, kami tuh
Jadi saya itu orangnya bukan gengsian ya Bun, memang alhamdulillahnya saya dibesarkan tanpa kekurangan sedikit pun, bahkan berlebih. Tapi saya juga dididik tidak berlebihan, tidak sombong, tidak perlu yang kayak gitu-gitulah. Jadi saya sering bertahun-tahun tidak punya kendaraan, nggak apa-apa gitu. Orang-orang kayak yang kasihan gitu, ngopo sekarang ada Gokar, ada Grab gitu kan, malah enak, nggak perlu pusing mikir pajak, bensin, servis, malah irit toh Bun. Bahkan dulu waktu saya sekolah desain itu saya naik bis Bun, naik Trans Jogja tiap hari, nggak punya kendaraan saya, dan itu tidak apa-apa karena tidak menghalangi. Iya, nggak menghalangi, justru saya tuh semangat banget, gini ya rasanya sekolah. Kan PAPMI itu di selatan, saya di utara, jadi saya diantar sama karyawan saya, karyawan saya tuh malah punya kendaraan yang nganterin saya ke Condong Catur naik Trans Jogja kayak gitu. Nah akhirnya ya ketika menjalani bisnis yang living ini saya sempat di titik yang berantem sama suami saya karena tidak bisa memanage waktu, dan saya sadar saya salah. Untungnya saya itu orangnya kalau salah ya walaupun kalau diomongin kan suka kesel ya, siapa sih yang mau diterima kritik, apalagi kritiknya pakai oktav 8 gitu kan, siapa yang mau gitu kan, semua suami kayak gitu, siapa yang mau. Tapi saya orangnya itu kalau memang saya salah, saya berani mengakui, ya saya minta maaf gini-gini, walaupun alhamdulillahnya menyadari ya. Ya menyadari, terus ya mulai berbenah kayak gitu, dan alhamdulillahnya suami saya itu adalah suami yang tidak malu membantu pekerjaan rumah tangga kayak gitu. Bahkan orang semua tuh tahu, karyawan saya tahu Pak Budi itu lebih telaten ngurus anak daripada saya. Saling melengkapi. Ya apalagi anak-anak perempuan itu kan memang dekatnya sama ayah. Kayak gitu. Saya sendiri anak perempuan satu-satunya, dan saya itu dari kecil sampai dewasa itu memang lebih dekatnya malah ke ayah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saudara saya yang laki-laki dekatnya ke ibu, nggak tahu kenapa. Ya tapi udah setelah saya punya anak jadi dekat lagi sama ibu. Kayak ibu saya tuh dulu tuh kayak mungkin sering giniin saya, kamu nanti kalau udah punya anak rasain, karena sering ngeyel kan. Iya dulu pas belum punya anak ya kita kadang semena-mena oh gini ya kalau dibentak anak rasanya gitu. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya sadar yang perlu kita lakukan itu bukan manajemen waktu sebenarnya Bun, tapi manajemen fokus. Iya, kenapa manajemen fokus? Karena kalau waktu itu kan ya semua orang sama 24 jam. Benar. Tapi prioritasnya orang beda-beda. Ya. Nah, makanya dulu itu kalau Bunda Ayu itu kan kalau diajak kelas itu hanya bisa di weekday karena anaknya sekolah. Iya. Atau weekend sekalian karena anaknya bisa dijaga oleh suaminya gitu kan. Nah, sementara saya kebalikannya Bunda Ayu dulu tuh. Saya weekend itu udah dipelototin suami adalah waktu keluarga. Ya, time ya. Jadi kita nggak pernah gatuk. Tapi saya juga sadar ya anak-anak kan nggak tumbuh 2 kali ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ya buat apa sih saya ngalahin keluarga buat orang lain yang akan mendoakan kita, yang membawa kita ke amal jariah sampai kita nanti kan keluarga. Jadi kalau ada apa-apa pun betul. Jadi saya selalu minta pengertian dari tim-tim saya. Mohon maaf kalau misalnya weekend itu saya banyak kan nggak bisanya karena memang itu waktu untuk keluarga kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sih pada mengerti sih kayak gitu. Makanya kita juga punya book club ya Bunda ya, kelas-kelas kreatif yang memang dibuatnya hari Selasa. Banyak yang protes juga sih, kenapa sih nggak weekend gitu. Rata-rata yang protes soalnya ibu bekerja kantoran. Kalau kita kan ibu bekerja di mana saja gitu. Ya sesekali kita akan bikin kelas weekend untuk memfasilitasi kayak hari gitu. Sabtu kayak gitu. Betul. Jadi buat bunda-bunda yang merasa mungkin ibu bekerja kan itu lebih hebat loh, itu waktunya ajak loh. Tiap hari Senin sampai Sabtu dari pagi sampai malam itu saya nggak sanggup kayaknya Bun. Bener, saya salut deh karena saya punya sahabat yang ibunya itu bekerja ya di Jakarta. Dia tuh bener-bener yang pagi tuh harus, ya mertua saya aja itu kan kerja dulu ya di bank. Subuh itu udah harus ke pasar, sudah harus masakin buat semua anak-anaknya, walaupun ada asistennya, tapi yang masak tuh harus mamah gitu. Bahkan dulu ASI mamah pulang, ngasih ASI dulu balik gitu karena dekat kantornya gitu. Tapi ketika enggak ya udah anaknya minum susu botol ya itu nggak apa-apa gitu loh. Dan suami saya tuh kayak karena dia dibesarkan seperti itu jadi menuntut saya seperti itu, tapi saya nggak bisa. Tapi ya disitulah prosesnya, akhirnya suami saya mengerti, saling memahami. Ya udah untungnya juga nanti kapan-kapan kita bahas juga ya, suami saya dan saya itu ikut kelas brain gym for couple. Di situ titik baliknya. Betul, disitulah titik baliknya. Akhirnya saya dan suami saling memahami. Selama ini kayak yang
Jangan-jangan dia menyesal menikah dengan saya kayak gitu-gitu loh. Aku salah gak sih kayak gitu. Tapi ternyata akhirnya kita sama-sama memahami dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja. Kalau oktav tinggi itu ya wajar lah, masih ada namanya capek gitu dan nggak baper lagi. Kalau dulu kan sampai wah menangis, mata bengkak gitu kan. Pasti gara-gara waktu. Nah sekarang saya lebih enjoy lagi, menikmati hidup, malah ketambahan bisnis lagi. Makanya kenapa sih saya yang toko ini juga berpartner, karena saya sadar kapasitas saya. Kalau saya garap sendiri ya nggak mampu. Betul. Gitu. Jadi kita juga harus paham ya kapasitas kita. Apakah kita mampu berdiri sendiri atau harus kolaborasi. Atau mungkin butuh partner, support system, capable di dalamnya. Gitu iya juga. betul. Jangan juga partner yang sama-sama nggak capable. Iya, yang ngapain itu sih? Nyusahin diri. Iya betul. Jadi kita harus tahu mengenali diri sendiri itu penting. Dan kita harus selalu upgrade ilmu sampai umur berapapun. Makanya kan saya kayaknya kalau bikin kelas kok semua bidang ilmu ada ya emang saya suka belajar dan saya rasa semua ilmu itu akan nggak ada yang sia-sia sih Bun. Iya, berarti emak-emak itu bukan harus di rumah ngerjain kerjaan rumah tangga. Ibu-ibu itu tidak harus mencuci dan menyetrika loh. Iya. Kita bagi rezeki ke tukang laundry dong. Iya nggak sih Bun? Iya, lebih tepatnya mungkin kita bermain peran, maksudnya kita sesuai perannya sebagai ibu. Betul. Dan istilahnya semua pekerjaan rumah tangga mungkin bisa kita selesaikan. Kalau tidak, minta bantuan. Dan itu ketika kita minta bantuan bukan berarti lemah. Betul. Yang penting tanggung jawab kita sebagai istri itu sudah intinya suami mau makan jangan sampai nggak tersedia lah. Misalnya mau GoFood atau mau beli atau mau masak sendiri ya silahkan. Iya betul. Kapasitas bunda-bunda, yang penting tanggung jawab kita sebagai istri harus jadi kita punya perannya banyak ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai masyarakat, mungkin sebagai partner bisnis dan lain-lain. Jadi fokusnya mana? Bikin prioritas nih hari ini pagi ini yang prioritas apa? Anak-anak mau sekolah ya udah handphone taruh dulu. Iya. Mau menyapa tim atau apa kan bisa nanti, orang timnya juga di situ nggak kemana-mana. Jadi ya itu tadi manajemennya lebih ke fokus mana yang prioritas itu yang dikerjakan. Ya dalam Islam ternyata fikih juga gitu loh Bun. Masya Allah, ternyata itu ilmu fikih. Betul. Sekarang aku tanya deh Bun, kita lagi tolabul ilmi nih di majelis taklim, azan zuhur, mana yang harus diduluin? Sholat apa menyelesaikan menuntut ilmunya? Sholat mungkin ya. Oke, kalau misalnya kita hanya mengupas kulit luarnya aja kan, ya sholat dong, sholat wajib. Sekarang aku tanya, thalabul ilmi wajib nggak? Wajib. Dua-duanya sama-sama wajib kan? Makanya kita bisa lihat nih waktunya. Misalnya kita thalabul ilminya itu setelah maghrib jam 7. Waktu isya itu panjang banget kan Bun, dari jam 7 sampai menjelang subuh. Thalabul ilminya juga biasanya kan paling 2 jam, misalnya selesainya jam 8 atau jam 9, nggak apa-apa dilanjutkan karena sifatnya sama-sama wajib. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau saya juga baru belajar sih, oh ternyata begitu ya, kalau wajib ketemu wajib dilihat dulu gitu kondisinya memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan, kalau misalnya ternyata pokoknya dipotong harus sholat dulu, tapi ternyata habis sholat waktunya malah jadi sebenarnya pembicaranya juga harus mengisi kuliah di tempat lain, atau itu malah jadi susah ya, berarti misalnya kita kelebihan waktu sholat setengah jam atau 1 jam, masih ada sisa 2 jam, itu masih boleh, nggak dosa kayak gitu. Jadi hal sesepele itu bisa diterapkan di keseharian kita. Kayak tadi menyapa tim, memberi motivasi itu kan juga kewajiban ya, kita tanggung jawab kita sebagai leader. Tapi pagi-pagi yang lebih wajib adalah nyiapin suami mau kerja, anak mau sekolah, kayak gitu. Jadi harus tahu manajemen fokus tadi. Manajemen fokusnya. Nah ini terakhir Bu, mungkin apa sih tips atau triknya buat bunda-bunda di sana mungkin yang masih males, yang masih mager, kayak nggak punya motivasi untuk bergerak gitu. Itu apa sih mungkin tips atau triknya untuk bunda-bunda di sana? Ya sebenarnya kalau mager itu ditanya dulu why-nya, kenapa Anda mager? Kalau misalnya why-nya karena bingung mau ngapain, ya bisa dimulai dari suatu hal yang disukain. Oh gitu. Hobi misalnya. Ya, berarti dicari hobi bunda. Iya. Tapi ada loh orang yang tidak punya hobi. Suami saya.
Masya Allah. Jadi saya tuh kebalikan suami saya tuh orangnya sosial banget, temannya segambreng, jadi kalau kemana-mana tuh wah itu kenal semua. Iya. Tapi kalau menurut saya ya cuman teman kerjanya gitu, krik gitu. Terus saya bilang, begitu resign kan berarti dia sudah tidak punya teman yang akan bertemu intens kan, nggak seperti waktu kerja gitu. Apalagi kita sama-sama perantau, tapi aku merantau di Jogja kan lebih lama daripada dia merantaunya pas kuliah S2 kan, makanya ketemu di situ. Nah akhirnya saya mencoba untuk yang mencari komunitas atau apa yang kegiatan positif suami saya bisa ikutin. Jadi walaupun dia tidak punya hobi, ya dicari dong gitu ya. Kalau misalnya nggak punya hobi yang spesifik ya dicarilah suatu komunitas atau kegiatan yang bermanfaat. Akhirnya ada sahabat saya waktu SMA, beliau ini dulu anaknya juga sekolah di tempatku, ngajakin suamiku untuk ke pengajian kayak gitu. Ada majelis taklim yang keren banget, yang nggak cuman kumpul-kumpul ustadznya ceramah terus kita pulang tuh enggak, jadi kayak kuliah gitu loh Bun. Dan dikemasnya tuh niat banget, jadi kita tuh kayak kuliah gitu. Jadi kayak benar-benar belajar gitu. Iya, jadi nggak cuman yang jamaah ya, gitu ya. nggak gitu. Makanya nanti Bunda Ayu mau aku ajak juga tuh. Jadi biar kita, oh ya hidup tuh nggak cuma dunia aja, harus seimbang ya. Nah ternyata dari situ suami saya ya justru yang mengajak saya itu malah suami saya. Untuk ikut kayak gini-gini, jadi pelan-pelan mulai hijrah kayak gitu. Walaupun belum sepenuhnya hijrah dan masih ada hal-hal yang sebenarnya suami saya nggak bolehin, tapi masih saya lakukan tuh. Dia sempat di titik yang marah, tapi lama-lama dia tahu kalau saya juga berusaha untuk gimana caranya bisa hijrah, dan alhamdulillah bisa paham kayak gitu. Berarti dicari kesenangannya apa, iya, atau cari enjoy ya? atau cari komunitas, kan sekarang medsos banyak ya, komunitas yang apa, mau gabung sama komunitas kita juga boleh loh. Iya, sip. Nanti aku kasih linknya gimana bisa gabung dengan komunitas kita, seperti vlog aku kemarin ya, sudah lihat belum? Nah itu di situ kita banyak kegiatan ya, iya, bisa macam-macam, lukis, journaling, tentang emotional healing juga, makeup, yang terdekat tentang diet, nah. Makan begini nih, ini nih, tapi langsing, gila kan? Makan kayak gini langsing loh, ini kalau dilihat kalorinya berapa gitu kan? Mau tahu nanti aku kasih linknya buat bunda-bunda daftar dan mau tahu lebih banyak tentang kegiatan kita yang nggak bosenin, yang pasti seru dan berproduktif ya. Iya betul. Dan bisa menghasilkan cuan. Betul. Kan seneng ya kak mama yang cuan-cuan. Iya, dan waktunya itu juga nggak ganggu kesehariannya karena jam menunggu anak pulang sekolah. Ini juga kita juga sedang menunggu anak pulang sekolah, daripada galau-galau nggak jelas. Iya. Jadi kita sharing-sharing. Gitu. Betul. Oke Bunda, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Sharing-sharingnya. Semoga bunda-bunda di sana juga bisa mengambil hikmahnya atau mengambil insight ini. Pakai oil Bunda. Oh iya, lagi butuh kesegaran Bunda. Kesegaran Bunda. Kalau bunda-bunda butuh kesegaran bisa pakai essential oil. Oke, terima kasih Bunda sudah melihat YouTube channel aku. Thank you. Ini yang keberapa nih Bun? Serial ketiga ya? Semoga bisa segera tayang. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum.